Serangan rudal Iran ini menghantam kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Serangan rudal Iran menggempur Israel Minggu waktu setempat. Detik-detik rudal menghantam tengah jalan, puing ledakan berserakan di sekelilingnya terekam kamera. Menurut layanan darurat Israel, 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran menggunakan rudal Sejil untuk pertama kalinya selama perang melawan Amerika Serikat Israel pada Minggu 15 Maret waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga meluncurkan gelombang ke-54 operasi Janji Sejati 4 dengan rudal Hibar, Shekan, Gadar, dan Imad, serta rudal Horam Sharp. Serangan menargetkan beberapa situs strategis di Israel, termasuk industri militer dan infrastruktur pertahanan serta konsentrasi pasukan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah mendeteksi rudal yang diluncurkan ke Israel. Presiden Amerika Serikat, Saudara, Donald Trump ini mendesak 7 negara mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz guna membongkar blokade Iran. Sementara Iran menegaskan Selat Hormuz sebenarnya terbuka, hanya tertutup untuk Amerika Serikat dan Israel. Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan 7 negara untuk mengerahkan kapal perang demi menembus blokade Iran di Selat Hormuz. Ketujuh negara adalah Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Trump bilang Amerika tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian, karena banyak negara lain justru lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Start immediately, but will take a little time to get there. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need, their military is defeated. But all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. We are demanding that these countries come in and protect their own territory. Pemerintah Jepang merespons dengan tidak memberikan lampu hijau untuk mengirim pasukan militer ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra kooperatif untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut. 米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。 Pemerintah Iran pada hari Sabtu menyatakan Selat Hormuz sebenarnya telah dibuka kecuali untuk kapal musuh, yakni Amerika Serikat dan Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Uni Eropa tengah mempertimbangkan berbagai opsi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Salah satunya memperluas misi Angkatan Laut Aspides untuk melindungi pelayaran di Laut Merah hingga Teluk Persia. There is also talk of coalition of the willing in this regard, but we also need to see what could be the fastest to provide this opening for the Strait of Hormuz. But of course, as you can see, it's not easy. Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Arab.
Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami lonjakan signifikan.